an uqaddim lakum maqalati ana tahtal maudu an-nizam al-lughawi 'inda Ibnu Jinni wa Tamam Hassan. Baik, qabla aku syai' sauqaddim hazal maqalah di lugatain ya, lugat Indonesia wal lugat Arabiyah, lianna indana wal ghayah ahammu minal wasilah. Wa fahmu hazal maqalah aham min kaifa uqaddim hazal maqalah. Abda ila mafhum an-nizam al-lughawi. An-nizam lugatan huwa at-ta'lif ay lugatan aswatun yu'abiru biha kullu qaumin an agradihim. Fa an-nizam al-lughawi istilahan huwa an-nizam al-lughawi majmu'atun min nuzum al-wadiyah al-ijtimaiyah fil lughah al-muayyan. Nasamir wa hadza wa ma qala Tamam Hasan fi nizam al-lughawi. Wa idzanna ila lughati bi'tibariha majmu'atun minan nuzum al-wad'iyah al-ijtimaiyah zati aqsamin minal anmati wal alamat wajadna anna minal mumkin an nastaqilla bin manhajiha an manahijil ulum. Gimana Samir ila Ara'i Ibnu Jinni fi nizam al-lughawi. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke dan menjelaskan secara eksplisit nizam ya, nizam lughawi. Jadi beliau tulis nizam lughawinya. Oke. Akan saya paparkan hasil pembacaan kami. Nah, ini enggak. Ibnu Jinni, ismuhu Utsman bin Jinni Abul Fathah al-Mausuli. Nah, karena wulida fil Mausul. Mausul itu sekarang di Irak. Al-masyhur Ibnu Jinni alim nahwi kabir. Wulida bil Mausul. Nah, Godaru Ibnu Jinni al-Mausul lam yastaqirru fi madinatin wahidatin. Nah, jadi beliau ini kalau dilihat rihalah ilmiahnya, orang dulu itu kan belum ada lembaga pendidikan yang yang sudah menjadi lembaga dan berjenjang. Jadi kalau mau belajar harus keliling dunia nyari guru-gurunya. Nah, beliau ini pernah ke Baghdad, ke Syam dan Wawairihima, dan ke negeri-negeri lain untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian buku-bukunya ada Tasrif al-Mamluki, Tafsir kemudian yang bisa disebut sebagai magnum opus beliau, karya beliau itu Qasaid ya. Qasaid itu dalam mengkaji ilmu bahasa. Nah, kalau di fikih Imam Syafi'i punya al-Um sebagai magnum opusnya. Kalau di tasawuf itu Al-Ghazali punya Ihya Ulumuddin. Nah, ini Ibnu Jinni magnum opusnya adalah Al-Qasaid. Ini akan menjadi konstruksi dasar atau asas dalam perkembangan ilmu bahasa lainnya. Nah, kemudian pembahasan awal Ibnu Jinni pada kitabnya adalah Al-Lughah Tauqifi au Sinai. Ini yang kemarin pelajaran isu-isu kebahasan menjadi perdebatan ya, debat tabel, debat panjang. Nah, jadi Ibnu Jinni membahas, pertama kali yang ia bahas adalah lughah itu sebenarnya tauqifi atau Sinai. Nah, kalau di fikihnya mungkin dia itu qat'i atau ijtihadi, dia itu udah ada dari sanahnya atau merupakan hasil elaborasi manusia. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tauqifiyun, lughah itu ya sudah dari sanahnya, sudah ada dari sanahnya, dia itu qat'i, dia itu ilhami sifatnya, diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, ini yang kemarin juga menjadi perdebatan ya. Al-Baqarah ayat 31 kalau nggak salah. Nah, yang berpendapat bahwa bahasa adalah tauqifi atau ilhami, ini ayatnya. Dan Allah mengajarkan Adam asma'a kullaha, nama-nama seluruh yang ada kala itu. Hadza la yatanawalu mawdu'al khilaf. Ini nggak bisa diperdebatkan lagi, ya begini adanya. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa lughah itu Sinai. Nah, yang menjadi dalil
apa yang menjadi dalil sinai atau dia itu merupakan hasil elaborasi manusia? Ya juzu ayakuna ta'wilu alama itu akdaro. Jadi alama di situ bisa ditakwilkan, bisa diartikan sebagai akdaro atau memberi kuasa untuk menamai atau menemukan nama-nama untuk benda di kala itu. Kemudian bagaimana mauqifnya Ibnu Jinni atau bagaimana pendapatnya Ibnu Jinni ini? Oleh Ibnu Jinni berkata, fa'akifu baina taini hilafataini hasiron. Nah, jadi anahu la yamil ila ahadimin ru'yain. Nah, jadi dia ini tawakuf ya. Beliau tawakuf, nggak berpendapat atau nggak condong kepada salah satu pendapat ini. Nah, karena nggak bisa dipungkiri juga bahasa itu ilhami ataupun sinai. Oke, kaidahu. Oke, sekarang ke pembahasan ta'rifun nahwi inda Ibnu Jinni wa tafriq bainan nahwi wal i'rab. Nah, ini pengertian atau definisi yang diajukan, yang dibuat oleh Ibnu Jinni, dan beliau juga membedakan antara nahwu dan i'rab. Nah, hasil pembacaan kami ketika kami membaca kasus ini, ternyata kami menemukan 3 kesulitan dalam proses pembacaan kami. Setidaknya ada 3 kesulitan. Pertama yaitu definisi yang digunakan kita saat ini tidak sama dengan definisi yang digunakan oleh orang-orang terdahulu, karena orang-orang terdahulu itu masih dalam proses pematangan ilmu ya. Jadi definisinya pun berbeda dengan definisi yang kita gunakan sekarang. Jadi ketika kita membaca karya klasik, nama klasik, setidaknya kita harus melepaskan dulu konstruksi berpikir modern kita, sehingga kita bisa memahami apa yang beliau tulis dalam bukunya. Kemudian kedua adalah bahasa atau gaya bahasa. Di sini adalah anahu yang Ibnu Jinni katakan tadi. Kemudian adilatun nahwi berarti bagaimana sih cara kita agar mengarahkan tuturan-tuturan berbahasa Arab itu agar sama persis dengan tuturan orang-orang Arab yang asli gitu. Bagaimana caranya agar kita berbicara seperti native speaker, nutur asli. Nah, ada beberapa cara. Pertama adalah dengan asma, mendengar. Bahwa al-asl al-awwal min usulin nahwi al-arabi wa aqwa adillah. Nah, ini adalah fondasi paling dasar dalam nahwu Arab, dan ia juga merupakan dalil yang paling kuat dalam mengarahkan karakteristik tuturan tadi. Kemudian apa kata Ibnu mengenai sama ini? Wa zaba ba'duhum ila anna asli al-lugha kulluha innama huwa min aswatil masmu'ah. Jadi seluruhnya dari bahasa itu adalah sesuatu yang bunyi yang kita dengar. Nah, meskipun nanti ada kritikan bahwa sima itu nggak bisa jadi syahid atau dalil yang valid, dalil yang otentik, karena apa yang didengar dari orang Arab itu nggak semuanya fasohah. Nah, itu salah satu kritik. Akan Tamah Hasan juga nanti mengkritik demikian. Nah, ini juga asma ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kecil beliau disusui dan dibawa pergi, diasuh oleh Halimah. Nah, Halimah itu kan orang Badui, orang pedalaman. Jadi bahasa orang pedalaman itu masih asli. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin bisa jadi orang timur itu bahasanya lebih baku dengan orang Jakarta. Ini dalil pertama nahwu. Kemudian kedua adalah al-qiyas. Bahwa dalil asani min haitsu qati ihtijaji bihi. Nah, ini adalah dalil kedua, analogi ini dalil kedua. Kemudian apa yang dikatakan Ibnu Jinni tentang analogi ini atau qiyas ini? Wa alam anal araba tu'saru minat tajannusi wa tashabbuhi wa hamli far'i 'alal asli.
menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya kalau mau mentasnyahkan sesuatu atau menunjukkan bahwa benda tersebut dua, ya tinggal kasih saja alif ketika keadaannya rukuk, atau tinggal kasih saja ya ketika keadaannya nasab. Semua benda seperti itu. Qalamun qalamani, kitabun kitabani, berarti wa ittifaqu ulama nahwi was-sarfi min a'immatil baladaini al-Basrah wal Kufah. Jadi ini kesepakatan ulama-ulama nahwu dan sarf di dua negeri ya, negeri Basrah dan Kufah, dalam masalah dalam menghukumi suatu masalah. Konsensus di sini atau ijma di sini bukan berarti ulama Basrah dan Kufah itu buat forum kemudian dirapatkan ada masalah apa yang kita harus bahas, bukan seperti itu. Tapi ijma di sini bisa berarti dua hal. Pertama, ketika ulama Basrah mengetahui ketika ulama Basrah menyebutkan misalnya kalau tasnya itu harus pakai alif nih, nah berarti ternyata di Kufah juga demikian, mereka juga sama, yaitu ketika tasnya harus pakai alif. Nah ini ijma. Atau juga bisa begini, salah satu pihak mengamini pendapat pihak yang lainnya. Contohnya ulama Basrah datang ke Kufah, atau gini mudahnya, ada orang Jakarta ke Bandung, orang Bandung ke Jakarta. Nah ketika orang Bandung ke Jakarta bawa buah warnanya hijau, isinya merah, bulat bentuknya, orang Bandung nyebutnya semangka, dibawa ke Jakarta. Oh ternyata orang Jakarta mengamini atau mengiyakan nama buah itu adalah semangka. Itu yang dimaksud dengan ijma atau konsensus, ya, bukan berarti kumpul dalam suatu forum dan membuat kesepakatan tertentu. Ihsan ini nggak jauh beda dengan yang ada di usul kita. Ihsan wa huwa tarkul qiyas wal akhdhu bima huwa awfaqul nas. Ini meninggalkan kias dan mengambil sesuatu yang lebih disetujui oleh orang-orang. Nah ini geografi Tamam Hasan. Tamam Hasan jadi beliau merupakan salah satu English modern atau English kontemporer. Ismuhu Tamam Hasan bin Umar bin Muhammad bin Dawud. Ida Bilqoryah karena kualakai saja. Muhafazah Kana, jadi dia lahir di Karnak, di Muhafazah Kana ya, provinsi Kana yang ada di Mesir. Yang lahir sana 1918, tahun 1918. Nah, beliau ini kalau kita lihat lahir ilmiah, semantik, kemudian di foneteka di Aswad, beliau menggolongkan mana yang termasuk ke dalam sistem ini dan mana yang tidak. Nah, jadi dalam sistem fonetika ini, jadi dalam sistem bahasa Aswad ini yang termasuk ke dalamnya adalah bunyi yang memiliki getaran bunyi. Nah, contohnya seperti apa? An-nakraf al-khasab, atukan dalam patukan kita terjemahkan saja kalimat itu menjadi bab yumkinu an nanzura ilaiha fi dawi ala qataha annahu, agar kita dapat melihatnya dalam perspektif hubungan nahunya. Oke, hadza ma qaddimu lakum subhan ala ihtimamikum fa nahtu ila al-muqaddim asani wa akhirnya